Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya. Demikian juga ayah bunda yang mendampingi di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan banyak keberkahan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Kita beri judul Beragamnya Sumber Daya Alam di Negeriku. Kita sekarang sudah masuk tema keempat, yaitu berbagai pekerjaan. Hari ini kita akan coba membahas tentang muatan pembelajaran IPA dan IPS. Anak-anak semuanya, pengantar kita hari ini adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang indah yang memiliki beragam keindahan alam seperti pantai, gunung, dan laut. Dan banyak lagi di antaranya, itu termasuk kepada sumber daya alam yang kita miliki bersama. Jadi keindahan negeri kita sudah diakui di negara lain di seluruh dunia. Karena itulah kita melihat banyak sekali kunjungan dari mancanegara ke negara kita, ke banyak pulau di Nusantara. Jadi yang biasanya dijadikan tujuan wisata itu adalah Bali, ya, Lombok, Raja Ampat di Papua, juga termasuk di seluruh kepulauan Nusantara, Sumatera, ya, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan banyak lagi. Jadi sumber daya alam negara kita itu sangat melimpah dan tentu kita harus menjaga keberlangsungannya agar ada terus-menerus. Oleh karena itu kita harus mempelajari sumber daya alam di Indonesia dan melakukan upaya pelestariannya. Nah, semuanya sumber daya alam kita itu kita akan coba membahas misalnya dari sisi keindahan alamnya, ya. Jadi keindahan alam Indonesia itu sangat luar biasa, dari gunung-gunung yang menjulang tinggi yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan sampai dengan pantai-pantai berpasir putih di seluruh Indonesia. Banyak tempat wisata pantai yang indah. Tadi sudah disebutkan ada di Bali, di Lombok, di Sumatera Barat, ya, di Aceh, Sumatera Utara, dan hampir semua kepulauan Nusantara memiliki destinasi wisata yang begitu mempesona, ya. Jadi anak-anak semua, untuk itulah kita sebagai warga bangsa harus bisa memastikan ini sebagai bagian dari upaya pelestarian yang kemudian kita gunakan sebagai modal pembangunan bangsa kita. Jadi sumber daya alam disebut juga kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Jadi sumber daya alam Indonesia itu memang disediakan untuk semua warga bangsa Indonesia. Ini kita lihat satu gambar, misalnya sebuah pedesaan, ya, yang terdiri dari perumahan, jalan, berbagai jenis tanaman, ada kelapa itu yang terlihat. Kemudian tentu di sana ada pegunungan, ya, yang menyimpan berbagai flora dan fauna. Ini nanti kamu amati di sekitar rumah, apa saja sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, nanti kamu catatkan, dan ini sudah merupakan bagian dari penugasan kita tadi pagi. Lalu anak-anak semua, kita harus bisa mengenali sumber daya alam. Perhatikan gambar-gambar ini. Ada daerah persawahan, ada sungai, peternakan ayam, batu bara. Ini bisa dimanfaatkan semuanya. Misalnya sawah untuk menanam padi, sungai, ya, untuk sebagian digunakan sebagai area transportasi, ada yang digunakan untuk mencuci, ya, ada digunakan untuk mengaliri daerah pertanian, ada yang digunakan warga untuk berbagai keperluan. Tetapi tentu sungai yang bersih dan airnya bisa digunakan tanpa menimbulkan resiko sampingan. Ada peternakan ayam di sini yang bisa dimanfaatkan daging dan telurnya. Ada batu bara, bagian dari pertambangan yang bisa digunakan untuk sumber energi. Jadi bukan hanya itu saja, kita melihat di lepas pantai, ya, ada pengeboran minyak di tengah laut, ada emas. Ini semuanya ada di Indonesia. Bahkan tambang emas di Papua itu juga sangat luar biasa, yang bisa membantu rakyat Indonesia dalam membangun dari waktu ke waktu.
Sebagai bagian dari pekerjaan kamu nanti adalah mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan kamu. Lalu pemanfaatannya untuk apa? Misalnya tadi ada sungai, air sungai untuk mengaliri sawah. Tadi ada ayam, ada tumbuh-tumbuhan macam-macam ya di sekitar rumah kita. Nanti kamu buat seperti ini, ada 10 nomor dan disebutkan pemanfaatannya. Karena semuanya yang berbahagia, kita juga sudah mempelajari sumber daya alam itu ada yang bisa diperbaharui, ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Apa yang bisa diperbaharui itu misalnya ketika kita gunakan habis, kita bisa mengupayakannya kembali. Contoh seperti tadi, menanam padi, ya, itu adalah sumber daya alam. Ketika kita panen, kita bisa menanam kembali. Tetapi ada sumber daya alam yang kita tidak bisa perbaharui. Misalnya minyak bumi, gas, batu bara. Karena itu alam yang menyediakannya. Ketika dia habis, kita tidak bisa mengupayakannya kembali. Nah, karena itulah penggunaan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, betul-betul kita harus disiplin dan bijak dalam penggunaannya. Ya, kita lanjutkan. Apa manfaat sumber daya alam itu? Nah, ini kita contohkan satu pohon. Jadi sumber daya alam itu berguna bagi kita sebagai sumber energi dan bahan bakar. Contohnya minyak bumi tadi sudah disebutkan, batu bara, ya. Ada sebagai pembangkit listrik, ya. Misalnya air, panas bumi, sinar matahari itu bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan, contohnya adalah tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di alam. Kemudian untuk kebutuhan tempat tinggal, ya. Kemudian untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, itu manfaat sumber daya alam itu. Kemudian menyuplai oksigen kepada kita semua. Lebih lagi adalah sumber-sumber daya alam yang berasal dari bahan tambang digunakan sebagai cadangan devisa negara dalam pembangunan bangsa kita. Indonesia memiliki punya cukup cadangan modal dari hasil tambang yang bisa diekspor, ya, dari biji nikel, besi, emas, tembaga, perak, termasuk gas dan minyak bumi. Itulah yang digunakan sebagai biaya untuk membangun bangsa kita dan fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan. Karena itulah kita harus memastikan kelestariannya dan tentu menjaganya. Anak-anak semua yang berbahagia, mari kita jaga kelestarian alam Indonesia itu. Sebagai contoh, ya, dampak-dampak dari keserakahan dalam memanfaatkan lingkungan. Tentu kita pernah melihat bencana alam secara langsung, atau mungkin pernah membaca tentang bencana alam di koran atau majalah, mungkin juga di internet. Atau pernahkah kita mengalami atau melihat berita tentang bencana alam melalui televisi? Nah, nanti kamu tuliskan pengamatan kamu atau pengalaman kamu tentang bencana alam, baik secara langsung kamu alami maupun tidak langsung, pada kolom tersedia. Dan ini sudah menjadikan penugasan kita di pagi hari tadi. Ini Pak Irwan menyampaikan ini sebagai penguatan saja. Nah, anak-anak semua, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam terbesar, baik sumber daya alam yang bisa diperbaharui maupun yang tidak bisa diperbaharui seperti minyak dan gas alam. Tidak semua bagian bumi memiliki sumber daya alam yang sama. Semakin banyak sumber daya alam di suatu daerah, akan semakin banyak yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itu, kita patut bersyukur sebagai bangsa Indonesia karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, berkelimpahan sumber daya alam. Namun, ini tidak akan bisa dimanfaatkan kalau kita tidak cerdas. Karena sumber daya alam bisa dikelola jika sumber daya manusianya bisa mengelolanya dengan baik. Nah, karena inilah kita ditantang untuk bagaimana mengelola sumber daya alam ini dengan kecerdasan kita. Karena itulah kita mesti belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi contoh-contoh dampak pengambilan sumber daya alam secara liar itu misalnya dapat menyebabkan bencana alam seperti tadi di depan kita jelaskan, punahnya hewan dan tumbuhan, terjadinya pemanasan global. Padahal kita sudah pelajari sebelumnya bahwa Indonesia itu termasuk negara yang beruntung sebagai paru-paru dunia. Kemudian apalagi jika sumber daya alam itu dieksploitasi tanpa batas, sumber daya alam kita akan berkurang dan pada akhirnya akan punah. Dan itu akan menyulitkan kita sendiri, tentu kita semua. Terima kasih anak-anak semua atas perhatiannya. Mari sebagai warga bangsa Indonesia yang baik, kita selalu menjaga keseimbangan alam dan bijak menggunakan sumber daya alam.
Terima kasih juga kepada kamu semua yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan merespon semua pembelajaran kita, walaupun pembelajaran kita dilakukan secara jarak jauh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.